Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami pada tugas topik 7, ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD dari pihak Waka Kurikulum. Perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Dela Ersalina dengan NIM 2308090765. Yang kedua, Ida Salma dengan NIM 2308090774. Yang ketiga, Niken Kusumastuti dengan NIM 2308090781. Dan yang keempat, Rima Rismayaningsih dengan NIM 2308090787. Pengertian Understanding by Design atau UBD yaitu sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya atau bisa disebut pelatihan terencana. Hal tersebut diungkapkan oleh Wiggins and McTighe 2005. Understanding by Design atau UBD diterapkan sebagai salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan ketiga komponen tersebut. Dengan cara membalik urutan desain pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membuat soal evaluasi, dan terakhir membuat langkah pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kuntari 2019. Berdasarkan artikel yang berjudul Problematika Penerapan Kerangka UBD di Lembaga Formal yang ditulis oleh Triwahyuni pada 26 Desember 2023 dijelaskan bahwa UBD adalah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan aktif peserta didik yang berorientasi dari hasil belajar atau berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah pembelajaran melalui backward design. Dalam pelaksanaan pendekatan UBD ini, banyak sekali hambatan dalam penerapannya yang melibatkan beberapa pihak antara lain. Yang pertama, stakeholder. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, wakil ketua kurikulum. Yang keempat, guru. Dan yang kelima, peserta didik. Pengertian Waka Kurikulum. Waka adalah singkatan dari Wakil Kepala yang bertanggung jawab atas perencanaan dan berjalannya kurikulum, yakni perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Syendiknas Pasal 1 Ayat 9 pada artikel penelitian Tri Meilinawati pada tahun 2016, halaman 8, kurikulum ialah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tugas pokok dan fungsi Waka Kurikulum menurut S. Hamid Hasan 2008 halaman 42-43 antara lain sebagai perencanaan, kedua sebagai pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga sebagai pelaksana, yang keempat sebagai pengendali. Proses pengelolaan kurikulum yang baik tergantung dari seorang wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Problematika yang dihadapi oleh Waka Kurikulum antara lain, Waka Kurikulum membutuhkan waktu yang lama terhadap perencanaan kurikulum yang akan diimplementasikan kurikulum UBD di sekolah. Yang kedua,
Jika pembelajaran UPD tidak terlaksana dengan baik, maka akan menyulitkan waka kurikulum dalam penyusunan hasil data pelaporan tahunan. Yang ketiga, tidak semua sekolah menggunakan UPD sehingga kurangnya referensi bagi guru. Yang keempat, kesulitan dalam mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan UPD. Solusi dari problematika waka kurikulum tersebut antara lain, yang pertama, waka kurikulum perlu berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dan rekan guru. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kurikulum UPD apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Yang ketiga, menyediakan bank soal sebagai referensi asesmen untuk guru yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mencari informasi sebanyak mungkin mengenai rangkaian pembelajaran menggunakan kurikulum UPD. Yang kelima, waka kurikulum perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan alur UPD. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami sebagai referensi bahan berdiskusi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terdapat kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.